Hai, aku Darayani Eka. Biasanya teman-teman sama keluarga aku manggilnya Eka. Oh iya, selamat datang di podcast pertama aku. Iya, ini adalah podcast pertama aku, yang mana lebih ke iseng aja sih bikinnya. Oh iya, aku tuh suka banget loh dengerin podcastnya Rintik Seduh sama podcastnya Suara Puan. Soalnya podcast mereka tuh pada bagus-bagus semua. Dan ada beberapa podcast mereka yang emang bener-bener mewakili banget apa yang aku rasain. Dan dari mereka juga aku kayak terinspirasi untuk nyobain deh. Gak ada salahnya kan nyobain bikin podcast. Ya walaupun memang gak sebagus kayak mereka sih, cuman ya udah, gak ada salahnya kan nyoba. Oh iya, di podcast aku kali ini aku pengen bercerita dengan topik yang memang berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi topik di podcast aku yang pertama ini, aku bakal ngebahas, haruskah kakak selalu mengalah pada adiknya? Jadi topik ini berdasarkan apa yang aku rasain dan berdasarkan pengalaman pribadi aku sebagai seorang kakak. Iya, aku bersaudara 3 orang, semua cewek, dan aku paling kakak. Memang ya, menjadi seorang kakak itu bukan hal yang mudah, seperti kebanyakan orang bilang. Menjadi seorang kakak itu haruslah menjadi anak yang paling pertama membuat orang tua bangga, paling pertama membuat orang tua seneng, dan selalu menjadi anak yang tangguh, kuat, dan aku rasa itu bukan hal yang mudah untuk seorang kakak lakuin. Iya, aku dan di dalam keluarga aku, kita selalu dididik, terutama aku selalu dididik bahwa menjadi seorang kakak harus kuat, dan mau gimana pun kakak haruslah selalu mengalah. Itu yang sampai sekarang pun, sampai aku umur udah 22 tahun sekarang, masih selalu dididik seperti itu. Iya, aku tuh paling sering banget punya masalah sama adik aku yang ketiga itu loh. Pokoknya kita tuh sering berantem gitu. Soalnya dia namanya anak kecil gitu kan, pasti sering banget kayak cari masalah. Ya pasti kalian tahu lah kan. Aku inget banget pernah waktu itu, dan itu selalu berulang, adik aku nangis. Aku udah lupa itu waktu itu masalahnya apa. Yang jelas bukan aku yang salah, tapi tiba-tiba adik aku nangis, dan ibu aku tanpa bertanya siapa yang salah, masalahnya apa, dia langsung kayak nyalain aku gitu. Padahal sebenarnya aku tuh gak salah sama sekali. Aku sempet bilang ke ibu aku kayak gini, harusnya tuh tanya siapa yang salah, masalahnya apa gitu kan. Tapi nggak
aja aku yang salah gitu. Dan itu bukan hanya sekali gitu, selalu berulang sampai aku punya pikiran bahwa ternyata my parents thinking was actually wrong gitu. Pemikiran dari orang tua aku tuh sebenarnya salah gitu. Mulai dari cara didiknya, mulai dari pemikirannya, hal yang mereka lakuin itu sebenarnya salah. Kalau misalnya aku kayak mengatakan bahwa itu sebenarnya salah bu, sebenarnya salah, orang tua aku tuh malah kayak bilang orang tua bicara kok malah ngebantah gitu, malah dinilai kurang ajar kan, jadi serba salah juga gitu. Dan dari situ aku selalu mencari informasi bahwa apa perlakuan, apa didikan orang tua lakuin kayak yang orang tua aku lakuin itu benar apa enggak gitu. Dan aku nemuin beberapa informasi, dan yang paling kena banget itu salah satu akun YouTube psikolog. Dia mengatakan bahwa jangan pernah orang tua minta kakaknya harus mengalah pada adiknya karena dia kakak gitu. Harusnya sebagai orang tua memberitahu bahwa tidak semua kehendaknya harus terpenuhi, memberitahu, mengarahkan gitu. Dan harus memberitahu bahwa adik harus lebih bisa mengontrol ngeyelnya ini gitu. Jika orang tua tidak mengajarkan, mengarahkan, ataupun memberitahu hal-hal seperti itu, ya dia akan terus nuntut gitu, walaupun perlakuannya itu salah gitu. Ya sebenarnya gak salah juga adiknya ngeyel gitu, karena kan keinginan, pastilah anak kecil itu punya keinginan yang kuat. Cuman kembali juga gitu, dari orang tua harus bisa memberitahu dan mengarahkan gitu. Jika nantinya orang tua tidak melakukan hal seperti itu, ya si anak ini akan dia lebih bisa untuk memanipulatif, memikirkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan cara yang salah gitu. Jadi intinya di sini bahwa meminta seorang kakak untuk harus terus mengalah pada adiknya itu adalah suatu pemikiran dan didikan yang salah gitu. Sehingga dari pengalaman aku ini, aku menanamkan dalam diri aku sendiri bahwa jika aku udah sukses, udah ngebahagiain orang tua, dan when I have a family, I don't want to do anything wrong with my child. Ketika aku udah mempunyai keluarga dan aku tidak ingin melakukan hal yang salah terhadap anak saya nantinya. Jadi segitu dulu podcast aku hari ini. Semoga kalian enjoy mendengarkan. Semoga dari ceritaku ini bisa memotivasi diri kalian. Dan kalau jika nanti ada orang tua yang dengerin ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk para orang tua di luar sana yang mendengarkan podcast aku hari ini.
Sampai bertemu lagi di podcast aku selanjutnya. Dadah.